kata Nabi gini, penyakit itu bersumber dari lambung. Nabi nggak bilang penyakit fisik atau mental, pokoknya banyak penyakit itu bersumber dari lambung. Ternyata saya baru mengerti makna hadis ini ketika saya belajar ke Bumi Langit, Pak Iskandar, yang seorang ahli permakultur. Beliau cerita makanan kita hari ini itu sangat mempengaruhi hormon dan akhirnya perilaku kita. Kita sering makan makanan-makanan kayak ya fast food, atau misalnya kalau dia ayam, bahasa beliau itu ayam stres ya. Kan ayam yang diperlakukan secara nggak layak ya, kan dia kan mengalami hormon stres tinggi kan. Nah, si ayam stres tinggi itu kita konsumsi, maka mempengaruhi hormonal kita, sehingga kita jadi tantrum, kita jadi anxiety, cemas kayak gitu-gitu gara-gara mendapatkan asupan lambung yang tidak sehat tadi. Apalagi kalau dalam hitungan tahun lama dan sering gitu. Kalau sesekali oke lah. Artinya saya percaya sekarang bahwa makanan itu mempengaruhi neurologi kita, mental kita, perilaku atau behavior kita itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Jadi salah satu cara meminimalisirnya ya atib mat'amak, kata Nabi, perbaiki makananmu. Itu Nabi yang ngomong, atib mat'amak, perbaiki makananmu. Kenapa hari ini? Jadi bukan karena generasi Gen Z misalnya terus jadi kayak agak banyak problem mental, bukan karena gennya. Tapi karena kita hidup di zaman yang makanan kita berbeda dengan orang tua kita. Dulu kan semuanya disajikan sendiri, ada di dapur, ada di belakang pekarangan rumah. Ketika saya kecil, saya selalu setiap pagi itu makan telur rebus atau telur goreng, tapi telur itu ngambilnya dari kandang ayam di belakang rumah sendiri. Dan saya tahu ayam itu dikasih makan apa, hidupnya seberapa mudah gitu, nggak seperti ayam yang stres tadi gitu, yang cuma di kandang. Sehingga berbeda banget dengan makanan yang hari ini dimakan oleh anak-anak kita atau oleh remaja-remaja kita. Mungkin itu salah satu alasan kenapa Nabi bilang penyakit itu bersumber dari lambung. Maka perbaikilah makananmu. Lebih dari itu, saya bukan ahlinya. Mbak Nisa sendiri udah konsul kepada psikiater. Nanti biar psikolog dan psikiater yang akan mendiagnosa dan memberikan semacam keterangan medisnya. Kalau saya lebih kayak ngasih masukan dari sisi hadis, yuk kita sama-sama perbaiki makanan kita, makanan keluarga kita, terutama kalian pejuang-pejuang keluarga sebagai ibu, kalian pahlawannya, kalian yang bisa menyelamatkan keluarga kalian, mulai dari atib mat'amak, perbaiki makanan kamu. Kemudian Mbak Nisa sedang mengalami problematika cinta segitiga dan bertepuk sebelah tangan. Segitiga dan sebelah tangan. Mereka udah bahagia berdua. Apa? Gimana? Yang cowoknya udah bahagia sama temennya. Iya. Ya berarti kan segitiga kan? Beliau ada di antara. Oh itu bukan segitiga ya? Bukan. Sama sisi gitu. Beda. Itu namanya apa? Sebelah tangan doang. Sebelah tangan aja, berharap aja Ustaz. Tidak. Oh bukan segitiga. Gitu, tidak sebelah tangan. Selain bertepuk sebelah tangan, beliau juga posesif. Iya. Ya kan? Udahlah bertepuk sebelah tangan, ada rasa posesif yang besar sehingga makin nggak rela. Nah kemudian pas ketemu sama cowoknya bilang, lu siapa? Gue nggak kenal. Cie. Itu mungkin cara Mbak Nisa untuk mendoktrin atau afirmasi positif diri sendiri supaya ya udahlah relain aja, dia seolah-olah nggak pernah ada segala macam. Saya lihat positifnya dari sisi itu. Oke. Boleh nggak? Kalau pertanyaannya boleh nggak saya berharap kepada yang lain gitu ya? Cari laki-laki yang lain gitu. Tadi lagunya? Ya beliau rencananya mau gue mau cari laki lain gitu. Iya. Iya. Apakah itu? Iya kan? Iya. Apakah itu salah gitu? Enggak juga Ustaz. Beliau hanya bercerita namanya. Sebetulnya cuma pengen cerita ya. Oh jadi nggak ada pertanyaan ya? Karena beliau sudah ngefans sama Ustaz 13 tahun yang lalu. Sementara pemuda hijrah baru ada 10 tahun yang lalu Ustaz. 9 tahun yang lalu ya? Iya. Ya udah, nggak ada yang bisa dijawab. Ceritanya diterima. Inspiring banget lah pokoknya ceritanya, inspiring banget. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Tuh keren. Inspiring kata Ustaz Hanan. Kalau boleh kasih saran Mbak Nisa jangan menyakiti diri sendiri dengan mogok makan. Kalau niatnya mau
nggak makan bukan gara-gara mogok gitu. Enggak, Ustaz, tadi makannya banyak kok. Iya. Seblak, mie goreng, Mie ayam. makanan mama karena Mamahnya suka masak. Alhamdulillah enggak. Jadi nggak percaya ya kalau mogok makan ya? Kalau dari energinya tadi bahagia sih kayaknya enggak, Ustaz. Kan kalau mau makan biasanya kayak gini kan lemas tuh kan gitu. Iya. Ini bahagia, Ustaz. Full. Mbak Nisa tuh keren. Kan bahagianya karena ketemu Tapi Mbak Ustaz. Nisa hebat loh. Ya. Dia tuh bisa apa ya? Membantu dirinya untuk survive Iya. dalam kekecewaan. Misalnya ternyata cinta gua cuman bertepuk sebelah tangan. Ada orang yang malah mempertanyakan takdir. Kenapa nggak ketemu dengan aku aja ya Allah? Kenapa nggak jodoh aja? Kalau beliau ya udah gitu. Itu hal positif yang Mbak Nisa kayaknya perlu kembangkan deh. Mbak Nisa. Kalian jangan ketawa, saya serius ini. Mbak Nisa tuh apa ya, punya kemampuan untuk recovery diri sendiri, terus bisa menemukan alasan yang lebih tepat untuk survive. Udah fokus saja dengan itu. Apakah mencari laki-laki lain asal dengan niat baik, atau mau fokus dengan karir, fokus dengan pendidikan segala macam, udahlah. Ngapain sih mikirin orang yang udah punya kehidupannya sendiri. Saya mau nanya satu lagi, Mbak Nisa masih suka ngekepoin dia nggak? Ustaz, jangan ditanya lagi, Ustaz. Kan tetangga. Tetangga, jadi sering ketemu ya. Oh, tetangga ya. Jadi Tetangga, pasti jadi sering ada, ketemu. masih kelihatan ya. Apa Mbak mau Nisa pindah rumah? Kalau saran saya Mbak Nisa pindah rumah deh. Pindah rumah. Nggak bercanda. Oh, Ustaz. Ya gitu. Karena dia bukan pertanyaan ya.